dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Di sini kita akan merayakan hari Natal secara virtual. Ya, secara online, secara virtual ya, Dedwi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Lydia, Saya Dwiyanti, dan kami akan memandu acara ini dari awal hingga akhir nanti. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai bosan jika melihat kami terus di layar laptop, di layar televisi, ataupun di handphone Bapak Ibu Saudara. Iya Dedwi, jangan bosan. Iya. Kali ini kita akan membuka dengan suatu ayat dari mana? dari Amsal 21 ayat 31. Amsal 21 ayat 31. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Iya, sangat luar biasa sekali ya ayatnya, di mana kita mesti merayakan perayaan Natal ini secara virtual, secara online. Kita harus tetap bersyukur karena kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Kita harus percaya bahwa COVID-19 ini akan segera berakhir. Ya, Dewi? Iya, kita harus percaya itu dan mengamini dan mengimani bahwa COVID-19 ini akan segera berlalu. Oke. Sebelumnya kita akan membuka acara ini dengan berdoa. Doa akan saya hantarkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap anugerah yang Tuhan Yesus berikan untuk kami semua Bapak. Saat ini Bapak, kita akan merayakan Natal tahun 2020 ini secara virtual ataupun online Tuhan. Tuhan berkati kami dimanapun kami berada. Tuhan berkati kami pribadi, Bapak pribadi. Biarlah acara ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, bimbinglah kami dan hadirlah di tengah-tengah kami Yesus. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan kami boleh mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Tuhan yang besar.
pujian yang luar biasa. Kita mau ngapain, Dek Dwi? Kita akan doa syafaat yang dipimpin oleh Kita akan doa syafaat, mau berdoa berantai. Kami panggilkan Bapak Porda, Bu Erna, Bu Wulan, dan kita. dan kita berdoa. Jadi kita akan melakukan doa secara berantai, mau berdoa tentang banyak hal. Iya Kak Dede? Iya. Kita akan bersama-sama memasuki doa syafaat, akan saya hantarkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa, karena pada hari ini kami boleh bersama-sama merayakan hari kelahiran-Mu, kedatangan-Mu Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur ya Bapa atas apa yang telah Engkau limpahkan ke dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Saat ini Tuhan, kami telah bersama-sama melakukan perayaan ibadah Natal secara virtual. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat melaksanakan bersama-sama. Walaupun dalam keadaan pandemi, kami tetap bisa merasakan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami bersyukur walau perayaan Natal kali ini berbeda dengan tahun-tahun kemarin, tetapi Tuhan tidak mengurangi rasa syukur kami untuk selalu beribadah kepada-Mu. Ya Tuhan, mampukan kami semua untuk selalu mengucap syukur dalam kehidupan kami, terlebih Tuhan karena kelahiran-Mu di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapakku yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkaulah pelindung dan penjaga bangsa kami. Kami memohon Tuhan untuk pemerintahan dan tim para medis yang secara bersama-sama berupaya untuk memulihkan bangsa kami. Tuhan Yesus, jaga dan berkati mereka satu persatu, dan jauhkanlah kami semua dari mara bahaya dan malapetaka, dan jauhkanlah kami dari penyakit COVID ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kami masing-masing, dan kami semua bisa merasakan kasih-Mu yang sungguh luar biasa, dan kiranya kami bisa menjadi berkat juga bagi orang lain ya Tuhan. Tuhan Yesus, di saat kami takut, Engkau kuatkan. Di saat kami sakit, Engkau hadir sebagai penyembuh kami. Tuhan Yesus selalu setia di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami selalu mengucap syukur dan terima kasih serta memuliakan nama-Mu karena kuasa-Mu dan keajaiban-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih saat ini kami warga-Mu Gereja Kristen Jawa Juwiring selalu mengucap syukur dan merayakan apa yang telah Engkau sertai dalam kehidupan jemaat kami. Tuhan, kami mohon kepadamu, berkatilah gereja-Mu, berkatilah GKJ Juwiring yang ada di wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Biarlah ketiga-tiganya menjadi ketiga yang esa, yang menjadi satu rumpun dalam kehidupan bergereja. Biarlah kami tetap terus bersama-sama bersatu padu untuk menyatukan gereja ini, memuliakan nama-Mu. Biarlah nama-Mu terpuji karena keberadaan kami di wilayah 1, 2, dan 3. Tuhan berkati gereja kami supaya tetap bersinar di antara kami, kanan dan kiri kami, supaya bisa melihat terang-Mu nyata dalam kehidupan gereja kami. Berikanlah pendeta kami untuk membina, membimbing, mengarahkan kepada
majelis-majelis gereja supaya dapat bekerja sama untuk bersatu padu memajukan gereja ini. Tuhan, berkati juga jemaat-Mu satu persatu, keluarga-keluarga di GKJ Juwiri, baik yang sudah lanjut usia maupun yang masih produktif, yang masih dalam belajar, maupun anak-anak-Mu. Biarlah anak-anak-Mu dan pemuda menjadi tulang punggung gereja, menjadikan gereja ini lebih baik, lebih maju, yang akan menjadi masa depan kami setelah kami generasi-generasi yang sudah tua, sudah meninggalkan, lebih dahulu menghadap-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, karena kasih dan kuasa-Mu saja menyertai keluarga kami satu persatu. Tetap berikan kecerdasan bagi anak-anak kami, berikan ketabahan, dan berikanlah kekuatan, semangat bagi para pemuda gereja. Biarlah gereja ini nampak indah dan bersinar di antara kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan, karena Engkau telah menyertai kami. Iya Bapa, di saat ini kami juga memohon di dalam hadirat-Mu yang kudus untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau memperbolehkan kami untuk hidup di negara kami ini, bangsa yang besar Indonesia. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, berkatilah dan lindungilah negara kami dari malapetaka, dari bencana alam, dari pertikaian berdarah di bangsa yang berbhinneka tunggal ika ini. Jauhkanlah semua ini Tuhan. Engkaulah perisai kami, Engkaulah benteng hidup kami. Jangan meninggalkan bangsa kami dalam keterpurukan, tetapi Tuhan, bersinarlah agar negara kami tetap jaya di masa-masa sekarang ini. Tuhan, berkatilah pula buah dan panen tanah air kami. Semoga dengan keberhasilannya sumber daya alam yang kita punya ini Tuhan bisa menjadi harapan dan tumbuhnya negara yang besar ini. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa melimpahkan semua hasil panen bumi kami ini. Tuhan, tidak lupa kami juga memohon kepada-Mu agar senantiasa berkat-Mu menyertai kehidupan bangsa kami. Kami juga berterima kasih atas pemimpin-pemimpin yang saat ini sedang memimpin bangsa kami Tuhan. Semoga hikmat selalu ada di dalam para pemimpin negara kami, agar takut akan Engkau menjadi tombak di dalam menjalankan pemerintahan, sehingga kedamaian dan kerukunan dapat kami rasakan senantiasa. Demikianlah Tuhan pengharapan kami atas permohonan kami di hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami senantiasa berharap dan memohon. Bapa di dalam surga, tak lupa juga Bapa, kami ingin berdoa bagi orang tua kami, bagi nenek dan kakek kami Bapa. Tuhan Yesus, berkatilah mereka, lindungilah mereka, jagailah mereka Bapa. Berikanlah umur panjang atas orang tua kami Bapa, atas nenek serta kakek kami Yesus. Tuhan, jauhkanlah mereka dari mara bahaya, jauhkanlah mereka dari segala macam sakit penyakit, dan berikanlah mereka selalu kesehatan Bapa. Tuhan Yesus, jikalau saat ini mereka ada merasakan sakit,
Tuhan, angkatlah setiap sakit penyakit mereka Bapa, karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Yesus. Karena kami percaya bahwa tangan-Mu yang kudus akan menyembuhkan setiap mereka Bapa. Tuhan Yesus, berikanlah kebahagiaan yang kekal untuk mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka dapat menikmati kebahagiaan yang dari Engkau saja Tuhan. Berkati orang tua kami, nenek ataupun kakek kami yang saat ini masih bekerja Tuhan. Berkatilah setiap pergumulan mereka Bapa. Biarlah apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini Bapa, Engkau sendiri yang ikut campur atas setiap mereka Yesus. Biarlah Engkau sendiri yang akan memberkati dan turun tangan atas setiap mereka Bapa. Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Bapa, dan ampunilah setiap dosa dan kesalahan mereka, baik yang mereka sengaja ataupun tidak. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk para anak-anak Bapa, untuk kami para anak-anak Yesus. Tuhan, didiklah kami anak-anak ini Bapa, menjadi anak-anak yang mau bertumbuh di dalam Engkau, yang mau mengembangkan iman ini di dalam Engkau Yesus. Tuhan, jadikanlah kami anak yang patuh akan orang tua, anak-anak yang takut akan Yesus, dan anak-anak yang selalu membawa berkah dimanapun kami berada Yesus. Tuhan, berkati kami saat ini yang masih sekolah. Tuhan Yesus, berkati juga kami yang saat ini telah bekerja. Tuhan Yesus, berkati juga kami yang saat ini masih bergumul di dalam mencari pekerjaan. Berkati juga kami yang saat ini sedang mencari jodoh. Dan Yesus, lancarkanlah apa yang menjadi pergumulan kami Bapa. Berkatilah apa yang menjadi pergumulan kami Yesus. Turun tanganlah dan ikut campurlah atas setiap pergumulan dan pergaulan kami Bapa. Biarlah kami selalu senantiasa hidup di dalam jalan yang benar Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, inilah doa kami. Ampunlah setiap dosa dan kesalahan kami Yesus. Doa yang jauh dari kata sempurna ini semuanya hanya kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kami yakin Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami boleh mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan memberi suatu pertanyaan. Iya, jatuhnya kuis ya. Kuis, Iya. oke. Kuisnya apa Dek Dwi? Pertanyaannya yaitu, apa yang dirasakan di perayaan Natal di tengah COVID? Ya, Bapak Ibu Saudara boleh menjawabnya melalui Komen YouTube GKJ Juwiring. ya, komen di channel YouTube GKJ Juwiring. Jadi nanti kita akan memilih berapa pemenang? 3 pemenang. Ya, dari sekian komen nanti kita akan hanya memilih 3 jawaban atau refleksi yang paling menarik. Oke? Iya. Iya. Nanti untuk rewardnya, hadiahnya bisa diambil di mana? Di kantor gereja Ngerni. Ya, di kantor gereja di Ngerni. Nanti kita akan memberi info pemenangnya lewat grup WA. Oke? Oke. Seperti itu. Saat ini kita akan memasuki acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyalaan lilin. Jadi penyalaan lilin yang pertama ada 5 lilin. Lilin pertama akan dinyalakan oleh Bapak Mas Dandi Bramudita selaku pendeta GKJ Juwiring. Kemudian yang kedua, Bapak Dulung Sutoto selaku Ketua Majelis GKJ Juwiring, dan perwakilan dari warga dewasa Bu Suci dan Bu Marni, dan perwakilan dari remaja Komparek yaitu Dek Christine. Kami persilakan untuk ke depan. Sampai benar
mendengarkan persembahan pujian dari Dek Rara dan Om Brian. Mari, kami persilakan. Kabar
Ya, setelah mendengarkan pujian, kita mau ngapain, Dek? Kita akan mendengarkan firman. Oke, kita akan mendengarkan firman. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita terlebih dahulu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong berkati kami satu persatu dan berkati juga Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Untuk Bapak Pendeta Mas Dadi Bramudita, kami persilahkan untuk menyampaikan firman. Ya, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita bersukaria di dalam Natal ini, meskipun kita tidak bisa merayakan secara bersama-sama, secara tatap muka, namun kita bisa merayakan sukacita itu di dalam perayaan secara virtual. Nah, saudara yang terkasih, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 1 ayat 23 yang demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara yang terkasih, inilah nats yang akan kita pergumulkan dan menjadi tema Natal tahun 2020. Di situ sudah ada, mereka akan menamakannya Immanuel. Nah, saya undang, tadi ada Mbak Rara dan Mbak Kesia. Mbak Kesia coba maju ke depan. Mic-nya tolong ya. Nah, sekalian bawa mic. Ya, Mbak Kesia. Mbak Rara kemana ya? Oh, baru ada perlu sebentar. Ya, Mbak Kesia. Biasanya kita merayakan Natal bareng-bareng, ya, bersama-sama dengan orang tua, dengan keluarga, dengan semuanya. Saat ini perayaannya sederhana dan perayaannya hanya secara virtual. Kira-kira apa yang dirasakan dengan perayaan yang virtual ini? Sedih. Mic-nya bisa dihidupin? Sedih karena tidak bisa beribadah di gereja bareng-bareng. Ya, sedih nggak bisa beribadah di gereja bareng-bareng. Selain sedih, apa? Inginnya seperti apa perayaan di tahun ini? Apa ya? Pengen bareng-bareng dengan keluarga, dengan orang tua gitu ya. Kalau menurut Mbak Kesia sendiri, Natal itu apa sih? Natal itu kelahiran Tuhan Yesus Di mana? di Bethlehem. Di Bethlehem, di dunia. Oh, ini Mbak Rara, sini Mbak Rara. Ya, ini penyanyi-penyanyi kita, Mbak Rara dan Mbak Kesia. Sekarang Mbak Rara, perasaannya gimana? Dulu kan kalau Natalan tahun sebelumnya itu bareng-bareng ayah ibu, terus jemaat gabung. Nah, sekarang perayaannya hanya virtual seperti ini. Kira-kira rasanya bagaimana? Sedih. Mengapa sedih? Karena Natal ini nggak bisa berkumpul bersama-sama. Kan bisa kumpul dengan keluarga.
Iya, maksudnya tidak bisa berkumpul bersama-sama. Nah, sekarang temanya itu kan mereka akan menamakannya Immanuel. Apa arti Immanuel? Tadi lagunya yang dinyanyikan Mbak Rama itu loh, Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita. Memang kita sedih ketika kita tidak bisa bersama-sama saat ini merayakan bareng-bareng. Biasanya habis merayakan terus makan bareng, bercanda bersama, ketemu teman, ketemu saudara yang lain. Dan saat ini kita hanya secara sederhana, secara virtual. Tapi apakah itu menjadikan Tuhan tidak beserta kita? Tuhan beserta kita enggak sekarang? Ya, Tuhan beserta kita. Meskipun ketika dulu kita Natalan bareng-bareng, sekarang tidak secara tatap muka, hanya di tengah keluarga kita, bahkan sekarang hanya secara virtual. Tuhan tetap beserta dengan kita. Nah, wujud penyertaan Tuhan apa kira-kira? Penyertaan Tuhan itu wujudnya apa? Jangan ngalamun. Ditanya malah ngalamun. Merasa disertai Tuhan kan? Iya. Contohnya, tadi Mbak Rara kesini itu bersama dengan siapa? Om siapa? Oh, Om Brian. Jadi kalau tadi Mbak MC-nya bilang Om Brian, bener ya? Iya, bener. Terus Mbak Kesia kesini dengan siapa tadi? Sama Pak D. Pak D. Sampai sini dengan selamat, boleh ngisi puji-pujian. Itu wujud bahwa disertai oleh Tuhan. Jadi walaupun kita tetap merayakan secara sederhana, Tuhan menyertai dan kita harus bersuka cita. Nah, penyertaan Tuhan itu seperti ini. Mbak Rara terus Mbak Kesia pergi ke suatu tempat, ternyata bersama orang tua. Kira-kira ketika kita pergi terus bersama dengan orang tua, yang dirasakan apa? Senang, terus merasa apa lagi? Aman, nyaman. Oh, ada orang tuaku, berarti aku aman, berarti aku nyaman, karena ada orang tua. Kenapa merasa aman? Kalau ada bahaya atau ada sesuatu, ada orang tua yang akan menolong. Oh, merasa nyaman, merasa senang, karena ada yang melindungi. Di samping itu tidak akan khawatir, ada yang melindungi, ada yang menjaga. Kalau lapar, ada yang ngajak makan. Dan disitulah kira-kira ketika Allah menyertai kita, Immanuel, Allah menyertai kita, kita gak akan takut karena Tuhan menjaga. Kita gak akan khawatir karena Tuhan memberi kecukupan, dan kita akan merasa nyaman. Nah, sekarang Tuhan merasa nyaman, kita merasa nyaman bersama dengan Tuhan. Kita merasa aman. Kita pun juga harus dengan sesama kita
menciptakan suasana aman, suasana nyaman atas sesama kita. Contohnya apa? Kalau dengan teman, supaya teman itu merasa aman, merasa nyaman, merasa senang dengan kita. Contohnya apa, Mbak Kesia dulu? Apa yang harus kita lakukan supaya teman kita itu merasa senang, merasa aman, merasa nyaman? Tidak mengejek nama teman. Tidak mengejek nama teman. Terus satu lagi, apa kira-kira? Oke, gantian Mbak Rara. Satu-satu aja. Tidak membedakan suku. Tidak membedakan suku. Itu ada lagunya ya, suku-suku pada. Oh, beda ya. Tidak mengejek nama teman. Tidak membeda-bedakan ketika berteman. Dan ketika teman itu dalam kesulitan, kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya teman itu merasa ada yang menjaga, ada yang menolong? Kira-kira apa? Membantu. Nah, saudaraku, inilah yang harus kita lakukan. Ketika kita menjalin relasi dengan satu dengan yang lain, kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita tidak boleh saling menghina, saling mengejek, tetapi saling menghargai satu dengan yang lain. Saling hidup berdampingan. Tuhan menyertai kita, Allah menyertai kita dengan perlindungan, kenyamanan, dengan sukacita. Dan baiklah kita yang sudah disertai oleh Tuhan, seperti jawaban Mbak Kesia dengan Mbak Rara. Bagaimana menciptakan suasana nyaman, aman, senang dalam hidup berdampingan satu dengan yang lain. Nah, kalau mereka berdua tadi jawabannya adalah tidak mengejek atau menghina, tidak membeda-bedakan, berteman. Mari kita nyatakan bahwa Allah menyertai kita, dengan kita juga menunjukkan penyertaan itu kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Widya dan Mbak Dwiyanti. Terima kasih Mbak Rara, Mbak Kesia, anak-anakku yang terkasih. Ya, firman-Nya sangat menyentuh hati sekali ya, Dek. Nah, Kita mau ngapain ini? setelah kita mendengarkan firman tadi, sebentar lagi kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Mbak Sari. Oke, dari Dek Sari. Sekarang atau besok? Sekarang Oke. kami persilakan Mbak Sari untuk naik ke panggung. Ya, kami persilakan.
Indonesia wilayah 1. Kami persilakan. Nah, setelah mendengarkan pujian dari Keisha, kita akan menutup perayaan Natal kali ini dengan Berdoa. Oke, dengan berdoa. Jadi yang akan berdoa, Saya persilakan Mbak Betty. ya mari kita berdoa. Kita tadi mulai dengan berdoa, kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa, saya antarkan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat, untuk setiap anugerah yang Tuhan Yesus berikan untuk kami semua, Yesus. Tuhan, terima kasih Engkau telah berkati acara perayaan Natal ini, perayaan virtual, Natal virtual, dari awal, pertengahan hingga akhir dengan lancar dan selamat. Tuhan Yesus, saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali. Tuhan kiranya berkati, hadirlah di tengah-tengah kami dan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami boleh mengucap syukur. Terima kasih Yesus, amin. Mari kita menyanyikan Selamat Hari Natal. Shalom.